perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Boleh kakak boleh lihat sukacitanya hari ini, senyumnya? Iya, anak-anak Tuhan yang manis, boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Kita adalah anak Tuhan yang dipenuhi Roh, dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita harus bersuka cita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Ayo adik-adik semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama beribadah Tuhan lewat YouTube ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau mengurapi setiap kami, sukacita, damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama puji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh sama-sama tepuk tangan ya. Bersama-sama katakan, bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di
kita siap menari seperti Daud Menari. seperti Daud menari dan gelar Allah. Oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu, adik-adikku, karena roh Allah ada dalam kita, maka kita siap menjadi laskar Kristus. siap menjadi laskar Kristus. Amin. Siap bersama-sama tepuk tangan lebih lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus siap. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Dengan antusias ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Adik-adik, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Laskar Kristus. Kristus siap suaranya. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang siap dipakai menjadi laskar Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik, silakan duduk. Kalau ada yang berdiri silakan duduk. Dan mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam penyembahan kita. Ya Tuhan, ini anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Ini anak-anakmu laki-laki, ini anak-anakmu perempuan Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Roh Kudus Engkau hadir, penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Buka hati. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Shalom. Hai, perkenalkan aku Dela. Oke, Dela sekarang mau nyeritain tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus terdapat di Pentakosta ketiga yang pertama. Oke, mari kita buka Alkitabnya ya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Aku ceritain pendek aja ya. Jadi di suatu hari Pentakosta, saat hari Pentakosta, tepatnya pada hari Pentakosta, orang percaya yang kepada Tuhan berkumpul di suatu tempat. Lalu mereka ke situ untuk berdoa bareng-bareng dan menyembah Tuhan bareng-bareng. Tiba-tiba ada suara aneh. Lalu turunlah api Roh Kudus dari surga. Lalu api Roh Kudus itu menetap di kepala atas mereka, lalu masuk ke dalam tubuhnya, dan mereka langsung berkata-kata dalam berbahasa roh dalam bahasanya sendiri. Nih teman-teman, ada orang dia tuh ngintip, kayak ngedenger gitu, dia ngapain? Nah akhirnya dia ngumpulin orang. Nah akhirnya sekumpulan orang itu ya, mereka tuh bertanya-tanya, mereka siapa sih? Mereka kok ngomong kayak gitu, aneh. Ngomong aneh, dia gak ngerti sama sekali. Padahal orangnya bukan dari negara yang seperti itu. Nah, Dela mau jelasin kalau berbahasa roh itu atau bahasa roh yang mengerti cuman Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Dan yang kita tuh tidak mengerti apa bahasanya, apa artinya kita nggak ngerti, tapi Roh Kudus mengerti. Ada juga nih yang menyindir seperti ini. Palingan dia cuma minum anggur manis, makanya dia mabuk, ngomong aneh-aneh. Padahal mereka lagi berbahasa roh. Itulah pentingnya berbahasa roh. Pentakosta ketiga ingin kita untuk bangkit, yaitu generasi Yeremia. Makanya kalian harus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bersemangat untuk memenangkan jiwa. Nah teman-teman, siapa nih yang udah bisa berbahasa roh? Angkat tangan. Aku percaya pasti hampir semua dari kalian bisa berbahasa roh ya. Yang belum bisa, minta Tuhan lebih lagi, berdoa lebih lagi dengan serius. Oke, yang kita bisa pelajari dari Kisah Para Rasul, kita harus tetap berbahasa roh apa yang terjadi. Jadi saat kita, aku lagi khawatir, aku dibully di sekolah, kalian harus kuat. Oke? Harus kuat, kalian tetap berbahasa roh, kalian tetap berdoa kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Doain juga musuh-musuh kalian agar kalian tidak dibully lagi. Tapi Dela, aku ada masalah sama keluarga. Tetap aja, apapun keadaanmu, kalian harus tetap percaya pada Tuhan. Karena Tuhan ialah pencipta kita. Jadi Tuhan pasti mengerti apa perasaan yang kita lalui. Jadi kalian gak usah malu-malu lagi tuh. Kak, aku malu berdoa. Nah itu gak boleh ya. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Kita gak boleh menambah dosa lagi. Jadi kalian harus berdoa dan sering menyembah Tuhan ya. Apapun segalanya, kalian gak usah takut, gak usah cemas, karena Tuhan adalah penolongnya. Oke, sekian dari Dela. Terima kasih. Shalom adik-adik yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya bilang luar biasa. Karena semuanya kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Bersama Kak Mega kita mau dengar cerita Alkitab hari ini ya. Pasti tadi semuanya udah sukacita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada yang menari-nari, melompat-lompat, angkat tangan. Wow, pasti tadi luar biasa dalam pujian penyembahannya. Dan sekarang yuk duduk manis, kita mau dengarkan firman Tuhan ya.
Duduk manis sayang ya. Yuk adik-adik semua kita tundukkan kepala dulu, kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami mau dengarkan cerita Alkitab. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan adik-adik yang luar biasa. Hari ini tema cerita kita itu luar biasa loh. Kami baca ya untuk kita. Aku kecil tapi bisa berdoa. Kami ulangi ya. Aku kecil tapi bisa berdoa. Wow, keren banget tuh. Tema cerita kita hari ini meskipun masih kecil, masih baby, masih dibilang orang dedek-dedek, tapi keren. Udah bisa, pinter berdoanya. Lambaikan tangan semuanya yang sudah pinter, yang sudah bisa berdoa. Pasti semua bilang, saya udah bisa berdoa. Oke deh, semuanya pasti keren ya. Nih, Kak Mega mau baca dulu ayat firman Tuhannya. Ayo siapa yang ada Alkitab di dekatnya? Oke, boleh disiapin ya adik-adik semua. Yuk Kak Mega mau baca di Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3, ayo. Sudah? Yang sudah bisa baca boleh baca, yang belum boleh dengarkan ya. Kak Mega mau baca. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Wow, luar biasa banget nih firman Tuhan hari ini. Ya, dikatakan apa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Waduh, berarti masih kecil dong. Nah, tapi apa? Tuhan udah letakkan dasar kekuatan. Artinya apa adik-adik yang luar biasa? Tuhan udah kasih, Tuhan udah beri kekuatan, power atau kuasa. Untuk apa nih kita dikasih kuasa, dikasih kekuatan, diletakkan dasar sejak kecil, sejak baby. Bahkan mungkin dari kita baru lahir atau mungkin dari dalam kandungan mama kita udah dikasih kuasa oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Ya, nah setiap orang yang percaya menerima Yesus itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Adik-adik, kalian semua anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Allah. Amin. Makanya aku kecil tapi bisa berdoa. Pasti semuanya pintar nih berdoa. Doa mau makan, siapa yang bisa? Saya. Doa mau tidur, siapa yang bisa? Saya. Doa mau belajar, doa untuk bangsa kita Indonesia, berdoa untuk negara kita, berdoa untuk presiden kita. Wow, pasti bisa. Apalagi berdoa untuk gereja kita, ya untuk Bapak Gembala kita, kakak-kakak sekolah minggu kita, wow pasti kalian bisa. Apalagi Kak Mega percaya nih, ketika dikasih tugas doa, siapa yang bisa berdoa untuk pemimpin bangsa kita? Pasti semuanya angkat tangan lomba. Saya, nggak ada yang diem. Sesuai dengan tema kita hari ini adik-adik ya. Aku kecil tapi bisa berdoa. Amin. Ayo lambaikan tangannya yang sudah pasti berdoanya selalu luar biasa. Saya, oke, di rumah mau makan pasti. Ya, nah yuk kita mau seperti firman Tuhan tadi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Artinya masih kecil, bahkan kecil banget adik-adik ya. Tetapi Tuhan Allah kita udah meletakkan dasar yang tadi Kak Mega bilang tadi ya. Berarti dasar kekuatan kita itu di mana adik-adik sebagai anak Tuhan? Iya, pinter, di dalam Tuhan Yesus. Makanya ketika kita mengakhiri doa, kita berkata apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Contoh nih,
Pasti doanya kalau mau makan adik-adik pasti bilang begini kan, Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat makan ini, terima kasih untuk mama yang udah masak, berkati ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Ya, nah itu contoh doa makan, pasti semuanya banyak deh yang bisa berdoa. Kak Mega percaya banget pasti semuanya pintar. Seperti cerita kita hari ini ya, aku masih kecil ya. Nah adik-adik kita dikasih kuasa, adik-adik dikasih kuasa oleh Tuhan, dikasih kekuatan dari kecil. Untuk apa? Ayat firman Tuhan lanjutannya dikatakan apa? Untuk membungkamkan musuh. Artinya apa? Untuk nutup mulut musuh. Musuh kita siapa? Iya, musuh kita iblis. Iblis kan suka ganggu ini. Kamu kan masih kecil, masih dede-dede. Kamu kan belum tahu apa-apa. Itu kata Mr. I. Ada kalanya masih kecil kita dianggap lemah, gak bisa doa. Padahal keren. Kenapa? Sudah dikasih kekuatan, sudah dikasih kuasa, sudah diberi kekuatan, udah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Sehingga Mr. I kita bisa diemin mulutnya. Diem kamu Mr. I. Aku kecil tapi aku pinter berdoa. Walaupun aku masih kecil aku udah bisa berdoa. Ayo doa apa? Doa untuk bangsa negara aku bisa. Doa untuk kotaku Jakarta aku bisa. Doa untuk sekolahku aku juga bisa. Doa untuk mama papa aku bisa. Aku bisa berdoa. Amin. Karena apa? Udah dikasih kuasa, udah dikasih dasar kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita bisa nih ya, mendiamkan, membungkamkan mulut musuh kita, yaitu iblis. Kalau dia ganggu-ganggu, kamu Kesia gak bisa berdoa kan, kamu masih kecil, paling kamu taunya main. Enggak ya, aku bisa berdoa. Kata kakak Kesia, misalnya namanya Kesia, ya, aku bisa berdoa, doa apapun aku bisa. Oke adik-adik, kamu anak Tuhan yang luar biasa. Kamu udah diberi kuasa. Oleh sebab itu, ketika kakak sekolah minggu bagi tugas doa, nih Kak Mega percaya semuanya angkat tangan. Saya mau berdoa, ya. Nah adik-adik yuk kita senang berdoa. Meskipun kita kecil, enggak dianggap lemah. Karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Kita udah diberi kuasa oleh Tuhan dan kita ada power. Amin. Iya, ada kekuatan ya. Doa apapun yang diberikan untuk kita, kita bisa berdoa. Sejak kecil kita suka berdoa seperti lagu kita. Baca kitab suci, doa setiap hari. Amin adik-adik. Nah ini aja cerita kita hari ini ya. Jadi dari mulut bayi-bayi, dari anak-anak yang menyusu, Tuhan udah kasih kekuatan. Artinya apa? Meskipun kita dinilai, dilihat masih kecil banget ya, masih dedek-dedek, bahkan masih batita, balita ya, tapi udah bisa berdoa. Pasti bisa berdoa. Pinter berdoanya. Doa apa aja. Amin. Kak Mega percaya semua anak-anak yang ikut ibadah, yang melihat tayangan ini semuanya pinter-pinter berdoa. Amin. Karena kalian anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalian berharga di mata Tuhan. Meskipun kecil kalian gak lemah. Ada kuasa. Kalian hebat. Kalian luar biasa. Amin. Katakan aku suka berdoa. Iya, aku suka berdoa meskipun masih kecil. Apalagi nanti udah besar. Ya adik-adik yang luar biasa. Oke, tetap semangat berdoa. Suka berdoa. Tetaplah berdoa. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini. Meskipun kami masih kecil, dianggap lemah, tapi kami sudah bisa berdoa. Kami pinter berdoanya karena Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus sudah memampukan kami untuk berdoa karena kami sudah menjadi anak Tuhan dan kami pun Tuhan senang untuk berdoa. Berkatakan
berkata, berbicara dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggumu ini suka berdoa, senang berdoa, dan terus berdoa dan berdoa. Thank you Jesus, we love you, haleluya. Amin. Bye. God bless. Happy Sunday adik-adik yang luar biasa. Tuhan berkatimu. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Febe. Yuk kita sama-sama membuat kreativitas kita. Kali ini kita akan membuat lampion. Dan sesuai dengan tema kita, aku kecil tapi bisa berdoa. Nah, kita siapkan alat dan bahannya. Adik-adik boleh siapkan tisu, kertas origami yang ditulis pola huruf-huruf, balon, lampu, kuas, lem fox, benang, pola bunga atau daun, gambar-gambar, bebas ya adik-adik, sesuai dengan kreasi yang adik-adik punya. Nggak harus bunga-bunga dari bahan seperti ini. Boleh adik-adik buat dari kertas origami atau kertas kado. Bebas ya adik-adik. Yuk kita buat sebagus dan sebaik mungkin.